Selamat berjumpa lagi para mahasiswa. Hari ini kita kuliah manajemen keuangan sesi yang ke-11. Kita akan membicarakan mengenai manajemen persediaan. Baiklah, kita mulai materi kita. Manajemen persediaan yang efektif sangat penting untuk memastikan profitabilitas maksimum bagi perusahaan. Ini juga berdampak pada loyalitas merek dan persepsi pelanggan, karena memiliki dampak besar pada apakah pesanan yang dipesan oleh konsumen dikirim ke pelanggan tanpa kesalahan. Memahami berbagai jenis metodologi manajemen persediaan yang biasa digunakan dapat membantu Anda memutuskan mana yang terbaik untuk perusahaan dan mana yang perlu diperbaiki. Pada artikel ini atau pada kesempatan ini kita membahas apa itu manajemen persediaan, jenis dan formula yang berbeda yang dapat kita gunakan untuk manajemen persediaan. Kemudian apa itu manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah bagian dari manajemen rantai pasokan atau supply chain, manajemen yang melibatkan pengawasan aliran barang dari produsen ke gudang ke titik penjualan. Fungsi utama dari manajemen persediaan adalah menyimpan catatan rinci tentang produk baru dan produk yang dikembangkan atau dikembalikan saat mereka memasuki atau meninggalkan gudang atau tempat penjualan. Sementara proses manajemen persediaan bisa lebih kompleks dalam organisasi yang lebih besar. Proses dasarnya sama barang, ya. Barang diterima ke gudang dan diletakkan di rak atau ke area persediaan. Kemudian dipindahkan ke fasilitas produksi, di mana barang tersebut dibuat menjadi barang jadi dan kemudian dikirim langsung ke pelanggan. Di perusahaan yang lebih kecil, barang yang diterima dari produsen dapat langsung masuk ke area stok. Untuk distributor grosir, barangnya adalah produk jadi, bukan bahan mentah. Proses manajemen persediaan memerlukan penggunaan berbagai jenis data untuk melacak barang, termasuk jumlah barang, harga pokok barang, nomor seri, nomor lot, dan tanggal. Ketika manajemen persediaan terorganisir dengan baik, sisa proses manajemen rantai pasokan akan berjalan dengan lancar. Tanpa itu, perusahaan menghadapi risiko masalah seperti pengiriman, salah pilih, barang kehabisan stok, dan kelebihan stok. Ketika gudang tidak dikelola dengan baik, laki yang tidak teratur, daftar pengembalian kertas yang salah, atau gudang yang berantakan, dapat menyebabkan kesalahan pengambilan. Kesalahan pengiriman pada gilirannya adalah akibat dari kesalahan pengambilan pada awal proses. Ketika perusahaan menggunakan metode manual untuk menempatkan pesanan dan tidak memiliki pemahaman penuh tentang barang apa yang mereka miliki dalam persediaan, mereka tidak dapat memperkirakan persediaan yang mereka perlukan dengan tepat. Pada akhirnya, ini menghasilkan kehabisan stok dan kelebihan stok.
Kesalahan ini berdampak pada profitabilitas organisasi, pemborosan uang, serta waktu karyawan mengoreksi kesalahan. Dan karena kesalahan seperti ini berdampak buruk pada perusahaan. Hal itu juga dapat menghasilkan ulasan negatif atau berdampak pada loyalitas pelanggan. Berikut ini ada manfaat lain dari manajemen persediaan yang terkontrol dengan baik. Yang pertama adalah mengenai kontrol kualitas. Memiliki sistem manajemen persediaan memungkinkan kita untuk menerapkan kontrol kualitas yang lebih baik. Jika kita dapat melacak dan mengelola semua aspek stok, kita dapat mengontrol kualitas dengan lebih baik. Artinya bahwa fungsi manajemen persediaan ini adalah bisa juga sebagai alat kontrol untuk menjaga kualitas barang yang kita jual. Semakin lama kita menyimpan persediaan, semakin besar kemungkinan untuk rusak. Kita dapat menghindarinya dengan memastikan bahwa stok dirotasi melalui gudang kita. Kontrol persediaan juga memungkinkan kita melacak kualitas stok yang kita terima dari pemasok. Seberapa sering kita mengembalikan produk tertentu, seberapa sering yang dikembalikan dikirim kembali karena rusak atau memiliki cacat lainnya. Melihat bagaimana produk bergerak melalui persediaan, kita dapat menunjukkan masalah apapun dan membantu kita menghilangkan atau menghapus data-data stok atau persediaan. Yang kedua, fungsi lainnya adalah mengenai kontrol organisasi. Kontrol persediaan berarti kita memiliki kontrol organisasi dalam bisnis kita. Ruang stok yang terorganisir dengan baik memungkinkan kita mengelola barang dagangan dan memaksimalkan investasi kita dalam persediaan fisik. Aspek kontrol persediaan ini sangat penting untuk mengetahui di mana stok kita berada dan kemanfaatan yang dapat kita gunakan untuk mengaksesnya. Kontrol persediaan dalam hal organisasi stok kita sangat penting untuk menjalankan perusahaan kita dengan benar. Ini akan memastikan bahwa kita memiliki unit yang cukup untuk memenuhi pesanan dan memiliki stok pengaman. Kontrol persediaan yang efektif juga akan membantu kita menghindari stok yang kurang atau kelebihan stok. Stok pengaman berfungsi sebagai penyangga untuk mengurangi risiko suatu barang kehabisan. Dead stock adalah persediaan yang tidak laku atau persediaan yang kurang laku, putarannya lama. Yang ketiga adalah akurasi akuntansi. Menyimpan catatan stok yang akurat sangat penting untuk mengelola aset kita. Ini juga akan membantu kita jika terjadi audit. Mengetahui apa yang kita miliki dalam aset memungkinkan kita untuk mengetahui kerusakan. Secara keseluruhan dan memahami nilai perusahaan kita. Aturan akuntansi keuangan dan peraturan pajak mungkin mengamanatkan perusahaan kita untuk memiliki akun persediaan fisik. Semua stok harus memiliki nomor dan harga yang benar dalam sistem persediaan dan software akuntansi. Ini akan memastikan perusahaan kita dapat menjalani audit tanpa mempertanyakan integritas akuntansi bisnis kita. Ya, jadi catatan stok ini juga sangat penting dalam proses akuntabilitas keuangan kita. Kemudian kita masuk kepada jenis persediaan. Biasanya jenis persediaan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu bahan mentah, barang dalam proses, barang pemeliharaan, perbaikan dan operasi atau maintenance, repair, and operation.
disingkat dengan MRO. Dan yang keempat adalah barang jadi. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, barang mentah atau bahan mentah. Persediaan bahan mentah atau baku mengacu pada total biaya semua komponen yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Bahan-bahan ini dapat diklasifikasikan sebagai bahan langsung atau direct material atau DM, dan bahan tidak langsung atau indirect material atau IM. Bahan langsung adalah komponen yang dapat dengan mudah dihubungkan kembali ke barang jadi, atau bahan langsung adalah bahan-bahan yang secara total 100% diubah menjadi barang jadi. Misalnya jika produk kita adalah jam kayu, maka bahan langsungnya adalah kayu yang digunakan untuk membuat jam. Bahan baku ini mudah dilacak kembali ke keadaan semula dan jumlah yang digunakan dalam setiap produk. Ini cenderung hampir sama, namun lem yang digunakan untuk membuat jam kurang mudah diukur. Oleh karena itu, ini adalah bahan yang tidak langsung. Bahan baku tidak perlu dalam keadaan tidak berubah. Misalnya, jika barang jadi yang diproduksi adalah blender, maka bahan baku blender dapat berupa baja tahan karat untuk membuat bilah dan mesin yang dibeli sebagai suku cadang lengkap dari pemasok. Yang kedua adalah barang dalam proses. Barang dalam proses atau work in process mengacu pada item yang belum selesai dibuat melalui produksi dan belum siap untuk dijual. Dalam kasus bisnis pembuatan lilin, persediaan barang dalam proses mungkin berupa lilin yang mengering dan tidak dikemas. Untuk tujuan akuntansi, barang dalam proses adalah aset, dan karena itu digabungkan ke dalam item baris persediaan di neraca. Barang dalam proses biasanya yang terkecil dari 3 akun persediaan yang paling umum. 2 lainnya adalah bahan baku dan barang jadi. Jadi kalau dalam catatan akuntansi, barang dalam proses ini biasanya nilainya relatif paling kecil di antara 3 jenis persediaan. Kemudian yang ketiga adalah barang pemeliharaan, perbaikan, dan operasi atau maintenance, repair, and operational atau operation, MRO. Ini adalah jenis barang-barang yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi produksi barang jadi atau biasa kita sebut sebagai bahan pembantu. Barang-barang ini biasanya dikonsumsi sebagai hasil dari proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian langsung dari produk jadi. Misalnya, cetakan sekali pakai yang digunakan untuk membuat lilin akan dianggap sebagai persediaan MRO. Perusahaan harus memantau persediaan MRO. Item MRO dapat mencakup, misalnya tadi dalam industri lilin ya, misalnya cakupannya adalah sarung tangan, masker, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Kemudian perlengkapan kebersihan, dan selanjutnya adalah katup, kompresor, dan peralatan industri lainnya. Alat perbaikan, peralatan kantor, peralatan laboratorium, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Banyak perusahaan gagal menyadari pentingnya memiliki proses persediaan MRO yang baik karena persediaan MRO dikeluarkan dari persediaan produk dan tidak menghasilkan pendapatan. Persediaan MRO biasanya diisi ulang secara teratur karena ini adalah persediaan yang menjaga mesin operasi kita tetap berjalan dengan baik.
Kemudian kita masuk ke jenis persediaan. Yang pertama adalah barang jadi. Persediaan barang jadi mengacu pada jumlah produk manufaktur dalam persediaan yang tersedia bagi pelanggan untuk dibeli. Rumus persediaan barang jadi merupakan rasio persediaan penting yang dapat digunakan untuk menghitung nilai barang tersebut untuk dijual. Menghitung nilai persediaan barang jadi dapat membantu pemilik bisnis lebih memahami nilai persediaan mereka dan mencatat nilai tersebut sebagai aset di neraca bisnis. Mengetahui nilai sebenarnya dari stok yang diproduksi merupakan faktor penting dalam mengurangi pemborosan bahan, menentukan profitabilitas, dan mengoptimalkan proses manajemen persediaan. Ada beberapa teknik manajemen persediaan yang digunakan untuk memastikan barang tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ini terkait dengan teknik manajemen persediaan. Berikut adalah diantaranya, yaitu pertama adalah stock review. Jenis manajemen persediaan ini biasanya sangat menarik bagi usaha kecil. Ini melibatkan analisis ya, barang yang Anda miliki secara teratur versus apa yang kita proyeksikan di masa depan. Meskipun tinjauan stok otomatis dapat menentukan tingkat persediaan minimum, metode ini memang memerlukan inspeksi persediaan secara teratur dan barang harus dipesan ulang untuk memenuhi tingkat minimum yang diperlukan. Meskipun metode ini efektif, metode ini juga menciptakan ruang untuk kesalahan manusia dan dapat memakan banyak tenaga. Itu adalah kelemahan dari stock review. Kemudian alat yang lain adalah analisis ABC. Dengan jenis proses manajemen persediaan ini, kita membagi persediaan menjadi beberapa kelompok berdasarkan nilai dan signifikansi biaya produk. Misalnya adalah kategori A mewakili barang-barang yang bernilai tinggi dan kuantitas rendah. Kuantitas itu adalah jumlahnya. Kuantitas rendah artinya jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian B mewakili barang-barang yang nilai dan kuantitasnya sedang, dan C mewakili barang-barang yang bernilai rendah dan kuantitasnya tinggi. Sistem manajemen persediaan kemudian mengelola masing-masing kategori yang berbeda ini secara terpisah. Dengan metodologi analisis ABC, kita perlu mengetahui produk mana yang paling laris, sehingga kita dapat memastikan bahwa kita memiliki stok tambahan. Salah satu keuntungan utama dari pendekatan ini adalah kita mendapatkan kontrol yang lebih baik atas barang-barang kita yang bernilai tinggi. Meskipun demikian, itu juga dapat memerlukan sumber daya yang cukup besar untuk terus menganalisis tingkat kategori yang berbeda. Terutama jika kita memiliki gudang besar dengan jumlah barang yang tinggi. Metode yang kedua dalam teknik manajemen persediaan adalah metodologi just in time atau JIT. Ini dicetuskan di Jepang. Dengan metodologi ini, produk tiba saat dipesan oleh pelanggan yang memungkinkan permintaan pelanggan dipenuhi tanpa menyimpan jumlah produk dalam stok dan persediaan. Pendekatan ini melibatkan untuk meneliti pola pembelian, mengevaluasi faktor berbasis lokasi yang membantu kita
menentukan barang apa yang dibutuhkan selama waktu dan tempat tertentu, dan menganalisis permintaan musiman. Resiko jenis manajemen persediaan ini adalah kita dapat salah membaca permintaan pasar atau mengalami tantangan dengan pemasok mengakibatkan kehabisan stok atau stok tidak tersedia pada saat diminta oleh pelanggan. Metode yang ketiga adalah kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis atau Economic Order Quantity, EOQ, adalah formula untuk jumlah ideal persediaan yang perlu dibeli perusahaan dan mencakup serangkaian variabel seperti tingkat permintaan, total biaya produksi, dan faktor lainnya. Tujuan dari rumus tersebut adalah untuk mengidentifikasi jumlah unit produksi terbesar yang perlu dibeli untuk meminimalkan biaya pembelian. Kemudian metode berikutnya adalah metode jumlah pesanan minimum. Jenis manajemen perjalanan ini berlaku khusus untuk pemasok dan mengacu pada jumlah stok terkecil yang ingin mereka jual. Pengecer harus menjual untuk membeli jumlah pesanan minimum agar pemasok menyetujui penjualan. Artinya ini adalah biasanya pada metode manajemen persediaan jumlah pesanan minimum ini adalah untuk barang-barang tertentu yang sifatnya barang yang harus dipesan terlebih dahulu atau barang yang melalui pre-order, sehingga harus ada pesanan minimum. Kenapa seperti itu? Agar biaya-biaya produksi bisa kita minimalisasi atau memaksimalkan laba. Contohnya di sini adalah kalau teman-teman biasanya misalnya pesan kaos ya, kaos tertentu itu ada pesanan minimumnya. Metode berikutnya adalah persediaan stok pengaman. Dengan metode manajemen persediaan ini, persediaan ekstra dipesan melebihi permintaan yang diharapkan pengecer untuk bisa dijual kembali di luar pesanan yang sudah masuk. Teknik ini digunakan untuk mencegah kehabisan stok yang disebabkan oleh perubahan permintaan konsumen yang tidak terduga. Artinya barang-barang ini biasanya barang-barang yang sangat umum dan laku dijual di pasaran. Sehingga kita berani melakukan persediaan stok pengaman lebih lanjut. Karena kita yakin bahwa stok kita pasti akan laku. Kemudian metode berikutnya adalah metode reorder point formula. Yaitu teknik manajemen persediaan ini didasarkan pada siklus pembelian dan penjualan perusahaan dan akan bervariasi sesuai dengan produk. Dengan rumus ini, titik pemesanan ulang biasanya lebih tinggi dari jumlah persediaan pengaman karena memungkinkan waktu tunggu tambahan untuk pesanan ulang. Jadi, kalau kita bicara reorder point formula, barang yang kita jual atau produk yang kita jual ini biasanya adalah barang-barang yang cukup eksklusif. Biasanya kita harus memesan terlebih dahulu baru mendapatkan barang. Sehingga kita harus menghitung kapan waktunya kita harus pemesan ulang kepada produsen agar supaya kita tidak sampai terjadi kehabisan stok. Metode berikutnya adalah FIFO dan LIFO. FIFO adalah singkatan dari first in, first out. Dan LIFO adalah singkatan dari last in, first out. Dengan FIFO, persediaan lama dijual terlebih dahulu untuk menjaga seluruh persediaan tetap segar dan baru. LIFO digunakan untuk mencegah persediaan kembali dan persediaan yang lebih baru dijual terlebih dahulu. Jadi ini sebetulnya metode FIFO dan LIFO ini lebih banyak pada perlakuan pencatatan nilai persediaan di dalam akuntansi. Secara fisik tidak terlalu diperhitungkan, tetapi karena adanya perubahan
harga barang atau harga produk yang kita pesan itu bisa berubah-ubah setiap saat, maka sebagai pengamanan untuk menetapkan harga jual, kita biasanya menggunakan metode FIFO atau LIFO. Kemudian metode berikutnya adalah batch tracking. Dengan jenis manajemen persediaan ini, perusahaan mengelompokkan dan memantau stok dengan sifat serupa. Metode ini bermanfaat untuk melacak persediaan kadaluarsa atau melacak produk yang cacat kembali ke batch aslinya. Batch tracking ini biasanya, misalnya kita menjual barang, kemungkinan kita akan mendapat komplain bahwa barang itu rusak atau cacat. Maka kita apabila menggunakan metode batch tracking ini, kita akan tahu barang yang kita jual cacat atau rusak ini bersumber dari mana. Dari pemasok mana atau dari kelompok produksi yang mana. Kemudian pengiriman massal. Metode ini difokuskan pada pengurangan biaya pengiriman. Dengan ini kita membuat palet persediaan untuk mengirimkan lebih banyak produksi sekaligus. Jadi artinya pengiriman massal ini adalah pengiriman barang-barang kita, produk-produk kita secara massal atau dalam yang jumlah banyak kepada konsumen. Artinya sekali angkut bisa untuk memenuhi pesanan dari 2, 3 atau lebih konsumen. Kemudian persediaan konsinyasi. Dengan jenis manajemen persediaan ini, vendor atau grosir setuju untuk memberikan kepada pengecer barang-barang mereka tanpa membayar di muka. Vendor mempertahankan kepemilikan barang dan pengecer membayarnya saat mereka menjual. Jadi sistem konsinyasi ini biasanya lebih dikenal dengan sistem titip jual. Jadi pelanggan-pelanggan kita yang akan menjual kembali produk kita, itu kita titipi barang, mereka akan membayar pada saat barang kita laku. Kalau belum laku, ya belum dibayar. Kemudian metode berikutnya adalah perpetual inventory management. Ini adalah jenis teknik manajemen persediaan yang paling dasar dan melibatkan penghitungan persediaan kita segera setelah mencapai gudang. Persediaan dicatat secara manual dalam spreadsheet atau menggunakan catatan manual. Kemudian teknik berikutnya adalah dropshipper. Dengan jenis manajemen persediaan ini, toko tidak menyimpan stok barang yang dijual. Sebaliknya, ketika konsumen membeli produk, toko membeli barang dari pihak ketiga dan mengirimkannya langsung ke konsumen. Pengecer tidak pernah menangani produk secara langsung. Ini sekarang menjadi sangat umum kalau teman-teman sebagai pelaku bisnis online, ya, biasanya kita hanya menampilkan semacam brosur atau informasi-informasi secara virtual, tapi kita tidak nyetok di perusahaan kita atau di gudang kita. Nanti apabila ada pelanggan yang pesan, baru kita ambilkan dari supplier. Ya, ini adalah sistem dropshipper. Kemudian metode berikutnya atau teknik manajemen persediaan berikutnya adalah cross docking. Ini adalah metode manajemen persediaan di mana truk menurunkan barang langsung ke truk keluar. Dengan menggunakan teknik ini sangat sedikit atau bahkan tidak ada penyimpanan di antara atau di gudang pengiriman. Jadi biasanya kita sudah memiliki daftar pemesan barang kita, kemudian kita mendatangkan barang dari pabrik, pada saat barang dikirim tidak langsung turun ke gudang, tapi langsung dioper ke kendaraan pengiriman kita. Sehingga kita tidak perlu memiliki gudang terlalu luas, tapi hanya sebagai oper-operan saja atau cross docking. Ini adalah salah satu juga metode manajemen persediaan yang bisa memberikan manfaat
efisiensi untuk biaya-biaya penyimpanan atau biaya gudang. Metode berikutnya adalah Six Sigma. Ini adalah metodologi yang berfokus pada peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan, meningkatkan profitabilitas mereka sekaligus mengurangi peningkatan kelebihan persediaan. Kemudian metode demand forecasting. Dengan teknik ini, perusahaan meninjau data penjualan historis untuk menentukan perkiraan permintaan pelanggan. Dengan kata lain, perusahaan memperkirakan jumlah barang yang mereka harapkan akan dibeli oleh pelanggan, ya, dan kemudian menggunakan informasi ini untuk menentukan jumlah persediaan yang harus dipesan. Ini juga hampir sama dengan metode-metode lain sebelumnya, dengan tujuan supaya efisien dan mengurangi biaya penyimpanan persediaan. Dan metode yang terakhir adalah lean manufacturing. Metodologi ini secara khusus berdampak pada praktik manajemen perusahaan. Tujuan dari lean manufacturing adalah untuk menghilangkan pemborosan dan aktivitas yang tidak menambah nilai. Jadi lean manufacturing ini adalah teknik manajemen persediaan yang tidak memperbolehkan adanya sisa produk atau sisa hasil produksi menjadi masuk ke dalam stok atau masuk ke dalam catatan persediaan. Ya. Berikutnya adalah rumus-rumus, ya, rumus-rumus untuk yang biasa dipakai di dalam manajemen persediaan. Kita tadi sudah membahas mengenai Economic Order Quantity atau EOQ. Kita akan bahas rumusnya. Yang pertama adalah rumus EOQ. EOQ adalah jumlah optimal produk yang harus kita beli untuk meminimalkan total biaya pemesanan atau penyimpanan stok. Mencari tahu EOQ, kita berpotensi menghemat banyak uang. Jadi EOQ ini adalah kita menentukan titik, ya, menentukan waktu saat kapan yang tepat kita harus memesan kembali barang yang akan kita stok. EOQ ini karena terjadi adanya kebutuhan waktu pemesanan, kemudian waktu pengiriman dan sebagainya, ini biasanya ada lead time atau ada butuh waktu beberapa waktu lama, sehingga kita harus menghitung kapan kita harus pesan ulang supaya jangan sampai stok kita kehabisan di gudang. Dan biasanya untuk barang-barang yang putarannya cepat atau yang cukup laku gitu ya, sehingga butuh menghitung EOQ. EOQ bisa diperlihatkan di sini, rumusnya adalah 2DK per H atau akar kuadrat dari 2 kali D kali K dibagi H, di mana D adalah biaya pemasangan atau pemesanan, ya, per pesanan, biasanya per batch pesanan. Umumnya termasuk pengiriman dan penanganan. Penanganan ini maksudnya seperti bongkar muat dan sebagainya. Ini adalah D. Kemudian K adalah tingkat permintaan, atau biasanya kita menghitung dari jumlah yang terjual per tahun. Kemudian H adalah biaya penyimpanan atau penyimpanan atau kos biaya untuk di gudang, ya. Kita hitungnya juga per tahun dan per unit. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus Day Inventory Outstanding atau DIO. Days Inventory Outstanding juga dikenal sebagai Days Sales of Inventory atau DSI. Mengacu pada jumlah hari yang dibutuhkan untuk persediaan berubah menjadi penjualan. Rata-rata hari persediaan yang beredar bervariasi dari satu industri ke industri lainnya,
Tetapi umumnya DIO ini lebih rendah, yang lebih rendah ini yang lebih disukai. Artinya semakin nilai DIO rendah berarti semakin efektif dan efisien dalam persediaan kita. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah DIO sama dengan persediaan rata-rata dibagi dengan biaya penjualan dikalikan dengan jumlah hari dalam periode. Menentukan apakah DIO kita tinggi atau rendah bergantung pada rata-rata industri, model bisnis, jenis produk yang dijual, dan lain-lain. Rumus yang ketiga adalah rumus reorder point atau titik atau masa kapan kita harus mengorder kembali. Rumus reorder point menjawab pertanyaan kuno. Kapan waktu yang tepat untuk memesan lebih banyak stok? Kadang-kadang kita mempunyai kendala pada saat barang ini justru banyak diminta oleh konsumen, stok kita sedang terbatas. Pada saat stok kita banyak, justru barang tidak banyak diminta oleh konsumen. Nah, ini makanya kita harus menghitung kapan saat yang tepat untuk kita pesan kembali barang yang kita jual. Menghitung titik pemesanan ulang membutuhkan 3 langkah. Yang pertama, tentukan permintaan lead time dalam beberapa hari. Lead time ini adalah waktu tunggu. Kemudian menghitung stok pengaman dalam hitungan hari. Yang ketiga adalah jumlahkan permintaan lead time dan stok pengaman. Ini nanti kita akan belajar lebih detail secara rumus pada mata kuliah matematika bisnis ya, atau matematika keuangan. Kemudian yang keempat adalah rumus safety stock. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, stok pengaman atau safety stock bertindak sebagai stok darurat yang dapat kita gunakan ketika hampir kehabisan stoknya atau sepertinya stok kita sudah mau habis. Ini kita harus punya pengaman atau cadangan persediaan. Kita ingin memiliki persediaan pengaman yang cukup untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak terlalu banyak, sehingga biaya penyimpanan yang meningkat akhirnya membebani keuangan. Ya, kalau kita salah memprediksi jumlah barang yang kita stok, ini akan membebani keuangan karena ada muncul namanya biaya penyimpanan dan resiko barang rusak. Meskipun ini terdengar masuk akal, triknya adalah memutuskan berapa banyak persediaan pengaman yang harus disimpan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, lipat gandakan nilai penggunaan harian maksimum dengan waktu tunggu maksimum dalam beberapa hari. Kemudian yang cara kedua adalah lipat gandakan nilai penggunaan harian rata-rata dengan waktu tunggu rata-rata dalam beberapa hari. Yang ketiga adalah hitung selisih keduanya untuk menentukan stok pengaman kita. Jadi dalam menentukan berapa besar stok pengaman ini juga ada metodenya. Kira-kira demikian sekilas apa yang perlu kita ketahui dari manajemen stok agar supaya kita mempunyai patokan atau mempunyai cara menghitung yang benar terkait dengan beberapa persoalan-persoalan di manajemen persediaan. Nanti kita akan berdalam di dalam mata kuliah matematika keuangan untuk menghitung secara detail beserta contoh-contoh menghitungnya beberapa metode atau beberapa aspek-aspek manajemen keuangan yang perlu kita pelajari. Saya kira demikian pertemuan kita pada kali ini di mata kuliah manajemen keuangan sesi ke-11 terkait manajemen stok atau manajemen persediaan.
Saya berharap teman-teman nanti memperdalam lagi dengan literasi-literasi lebih lanjut, bisa dicari sendiri, bisa dipelajari sendiri. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas dan hal-hal yang tidak atau belum dipahami, bisa kita lakukan diskusi. Baik secara online maupun diskusi bertemu langsung di kampus juga diperbolehkan. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe channel ini, kemudian like dan share kepada semua orang agar apa yang kita bahas bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa juga memberikan komentar pada kolom komentar channel ini sebagai bukti perkuliahan atau bukti hadir kuliah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada sesi kuliah berikutnya.